Fahri masih mengingat dengan jelas kejadian yang dialaminya pada tahun 2016 saat ia dan keluarganya melakukan perjalanan mudik dari Jakarta ke Yogyakarta. Perjalanan itu awalnya berjalan lancar tanpa kendala sedikit pun. Sejak berangkat dari rumah sekitar jam 7 malam, tidak ada tanda-tanda aneh yang terjadi. Segalanya terasa biasa saja, begitu pula ketika mereka melintasi tol. Semua berjalan sesuai rencana, tanpa hambatan yang berarti. Hingga akhirnya, di suatu rest area di Jawa, pengalaman yang tak terlupakan pun dimulai. Ketika mereka berhenti di rest area tersebut, seluruh anggota keluarga turun dari mobil untuk mencari kesibukan masing-masing. Beberapa membeli air minum dan camilan, sementara Fahri sendiri merasa ingin buang air kecil. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bergegas menuju kamar mandi kecil yang tersedia di area itu. Setelah selesai, ia keluar dari bilik kamar mandi dan melihat seorang pria yang berdiri di dekat wastafel. Pria itu tampak pucat dengan wajah yang seakan kehilangan warna. Ia mengenakan topi dan terus memperhatikan Fahri dengan senyum yang terasa ganjil. Wajah pria itu terlihat cukup tua, meskipun tidak bisa dipastikan apakah ia seorang petugas kebersihan atau sekadar pengunjung lain yang kebetulan berada di sana. Pada awalnya Fahri mengira pria itu mungkin sedang sakit karena ekspresinya tampak aneh. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya dan segera meninggalkan kamar mandi untuk kembali ke mobil. Setelah kembali, ia memilih menunggu keluarganya sambil menikmati makanan ringan yang telah dibeli. Saat itu, perasaan aneh mulai muncul dalam dirinya. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman, seolah ada yang mengawasi atau mengikuti. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu dan tetap fokus pada perjalanan yang masih panjang. 1 jam kemudian, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Awalnya, perjalanan tetap terasa aman, terutama saat mereka masih berada di jalur tol. Tidak ada kejadian aneh yang mengganggu hingga akhirnya mereka keluar dari jalur tol, pejagan dan memasuki kawasan Pantura. Semuanya masih terasa wajar hingga mereka kembali berhenti di sebuah pom bensin di daerah Jawa karena Fahri kembali merasa ingin buang air kecil. Saat ia masuk ke kamar mandi dan menyelesaikan urusannya, ia keluar dan mendapati sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Di sana, di depan pintu kamar mandi, berdiri pria yang sama, pria yang sebelumnya ia temui di rest area. Wajah pucatnya, senyum ganjilnya, serta tatapan matanya yang tajam, semuanya masih sama, persis seperti sebelumnya. Fahri mulai merasa curiga. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah kebetulan. Namun pikirannya tetap dipenuhi tanda tanya. Bagaimana mungkin pria itu bisa muncul di tempat yang berbeda dengan jarak sejauh ini? Ia memilih untuk tidak memikirkannya lebih jauh dan kembali ke mobil untuk meneruskan perjalanan. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa yang terpenting adalah sampai di Yogyakarta dengan selamat. Malam semakin larut ketika mereka masih berada di perjalanan. Sekitar pukul 12:30 malam, ia menerima panggilan telepon dari seseorang yang berada di Jawa. Orang itu menyarankan agar mereka melanjutkan perjalanan keesokan harinya saja demi keselamatan. Namun, karena merasa perjalanan sudah hampir selesai, Fahri memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan tanpa berhenti untuk beristirahat. Mertuanya yang awalnya sedikit ragu pun akhirnya setuju, karena ia yang mengemudikan mobil.
Di tengah perjalanan, mereka mulai merasa bingung dengan jalur yang mereka tempuh. Mertuanya sempat lupa jalan, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan aplikasi peta di ponsel. Awalnya, jalur yang ditunjukkan terlihat wajar dan ramai. Namun, semakin lama mereka melaju, jalur itu justru membawa mereka ke daerah yang semakin sepi dan gelap. Fahri menyadari bahwa mereka kini berada di jalanan yang diapit oleh sawah luas di kedua sisi, tanpa satupun kendaraan lain yang melintas. Jalan itu semakin lama semakin terasa asing, hingga akhirnya mereka memasuki sebuah kawasan hutan. Kondisi di dalam hutan begitu sunyi, tidak ada satupun kendaraan lain yang tampak. Bahkan, suara jangkrik dan hewan malam pun terasa begitu hening, menambah suasana yang semakin mencekam. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari ketika mereka menyadari bahwa mereka benar-benar berada di jalur yang salah. Namun, satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah terus melaju ke depan. Saat berkendara dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba Fahri merasakan sesuatu dalam hatinya, seolah ada suara yang membisikkan agar ia mengurangi kecepatan. Ia tidak mengerti dari mana perasaan itu berasal, namun ia memutuskan untuk menuruti naluri tersebut dan memperlambat laju kendaraan. Dan benar saja, di depan mereka terlihat sebuah bundaran. Jika ia tidak mengurangi kecepatan, bisa saja mobilnya kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Tidak lama setelah melewati bundaran itu, matanya menangkap sebuah pemandangan yang lebih mengerikan. Di depannya, sebuah motor melaju dengan kecepatan sedang. Namun, ketika motor itu berbelok di tikungan, tiba-tiba saja menghilang begitu saja. Padahal, ia sendiri melihatnya dengan jelas beberapa detik sebelumnya. Ia sempat bertanya kepada mertuanya, apakah mereka juga melihat motor tersebut? Namun jawaban mereka membuatnya semakin merinding. Tidak ada seorang pun yang melihatnya selain dirinya sendiri. Ketegangan semakin menjadi-jadi saat mereka mulai mendaki sebuah tanjakan tinggi. Setiap tikungan terasa semakin menegangkan, dengan jurang menganga di satu sisi dan area pemakaman di sisi lainnya. Di salah satu tikungan, sebuah batu besar berdiri kokoh di tepi jalan. Di sanalah Fahri dan istrinya melihat sosok yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di dekat batu itu, seorang perempuan berdiri diam, mengenakan pakaian serba merah. Wajahnya samar tertutup bayangan malam, namun aura yang terpancar darinya terasa begitu menyeramkan. Istrinya pun melihat hal yang sama, sementara anggota keluarga lainnya tidak menyadari apapun. Ketakutan mulai menjalar dalam hati mereka. Fahri segera membunyikan klakson sebanyak 3 kali, berharap bisa mengusir kehadiran sosok tersebut. Perempuan itu sedikit menundukkan kepalanya, tetapi tetap berdiri di tempatnya. Tidak berhenti di situ. Setelah mereka melewati tanjakan tersebut, sesuatu yang lebih mengerikan menunggu. Di kejauhan, tepat di pinggir jalan, sosok lain muncul. Kali ini, sesosok pocong dengan tubuh besar berdiri diam, seolah menatap ke arah mereka. Istrinya yang sudah ketakutan memilih untuk tidak lagi melihat ke arah luar, sementara Fahri tetap berusaha menjaga kendali atas kendaraan. Tubuhnya merinding hebat, namun ia tetap memaksakan diri untuk melajukan mobilnya. Setelah melewati berbagai kejadian aneh sebelumnya, Fahri terus melanjutkan perjalanan dengan hati yang mulai diliputi kegelisahan. Rasa takut yang berusaha ia abaikan terus menghantui pikirannya, namun ia tetap berusaha fokus pada jalanan di depannya. Mobil terus melaju melewati jalur yang semakin sepi, hingga pada suatu titik
sesuatu yang jauh lebih menyeramkan muncul kembali di hadapannya. Di kejauhan, di atas sebuah tanjakan yang harus mereka lalui, sosok yang telah ia lihat sebelumnya kembali menampakkan diri. Kali ini, kuntilanak itu tidak berdiri di pinggir jalan seperti sebelumnya, melainkan berada di atas cabang sebuah pohon jati besar yang berdiri kokoh di sisi jalan. Sosok itu duduk di sana dengan tenang, kakinya bergoyang pelan. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Kakinya sama sekali tidak terlihat, yang bergerak hanya kain putih yang membalut tubuhnya. Wajahnya tetap menampilkan senyuman yang begitu menakutkan, seakan mengejek keberadaan Fahri yang kini mulai diselimuti ketakutan. Dengan segera, ia merapatkan genggamannya pada setir dan mulai melantunkan sholawat di dalam hati. Ia berusaha untuk tidak terpancing rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Di sebelahnya, anaknya masih tertidur dengan nyenyak, sama sekali tidak terganggu oleh suasana mencekam yang menyelimuti perjalanan mereka. Ia terus melaju, berharap segera melewati area itu sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Setelah menuruni tanjakan, ia melihat bahwa peta menunjukkan arah belokan ke kiri dalam jarak sekitar 200 meter. Fahri merasa sedikit lega, berpikir bahwa mereka akhirnya akan segera sampai di kota tujuan. Namun, perasaan girang itu hanya bertahan sesaat, karena tiba-tiba saja mobilnya mengeluarkan asap dari kap mesin. Ia segera menepi dan menghentikan mobil. Lampu kendaraan tetap menyala, sementara ia menarik rem tangan dan mematikan mesin. Dengan langkah tergesa, ia keluar dari mobil dan membuka kap untuk melihat kondisi mesinnya. Asap putih masih mengepul. Kemungkinan besar berasal dari rem yang terlalu panas akibat perjalanan yang panjang dan jalur menurun yang cukup curam. Sementara itu, istrinya berusaha menenangkan anak mereka yang masih tertidur, mengipasinya perlahan agar tetap nyaman. Saat ia menoleh ke kiri untuk memastikan jalanan yang harus mereka lalui, ia terkejut. Jalur yang ditunjukkan oleh peta bukanlah jalan untuk kendaraan. Bahkan, untuk sepeda motor pun tampaknya tidak memungkinkan untuk melewatinya. Jalur itu hanyalah jalan setapak yang dipenuhi semak-semak dan terlihat sangat tidak masuk akal untuk dilalui mobil. Rasa panik mulai merayap di dadanya. Bagaimana mungkin peta bisa mengarahkannya ke jalur yang sama sekali tidak bisa dilalui? Di tengah kebingungannya, matanya menangkap sebuah bangunan kecil di dekat jalan setapak itu. Bangunan itu terlihat seperti saung sederhana, tidak lebih dari ukuran 3 kali 3 meter, dengan beberapa anak tangga yang menurun ke bawah. Di depan saung itu terdapat beberapa lampu tua yang menggantung pada tiang kayu, memberikan penerangan redup yang justru menambah kesan menyeramkan. Lampu-lampu itu terlihat seperti lampu minyak zaman dulu, dengan botol kaca yang berisi minyak sebagai sumber penerangannya. Ia berpikir bahwa mungkin ada seseorang di dalam saung yang bisa ia tanyai mengenai jalur yang benar. Saat hendak melangkah mendekat, ia tiba-tiba melihat ke arah atas tanpa sengaja. Seketika tubuhnya membeku. Di atas mereka, di antara dahan-dahan pohon yang gelap, ada sosok besar yang berdiri diam. Sosok itu berwarna hitam pekat, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arahnya. Detak jantungnya berpacu lebih cepat. Ia mencoba memastikan apa yang ia lihat benar-benar nyata. Tanpa sadar, ia bertanya kepada istrinya, apakah ia juga melihat sosok tersebut. Istrinya mengangguk dengan wajah yang semakin pucat, mengakui bahwa sejak tadi ia juga melihat makhluk itu mengawasi mereka. Saat mereka masih terpaku dengan ketakutan,
Mertua dan kakak ipar mereka turun dari mobil. Mereka berusaha menenangkan diri dengan meminum air dan mencoba berpikir jernih. Namun, suasana semakin mencekam ketika dari arah saung itu, seseorang tiba-tiba muncul. Seorang lelaki tua dengan tubuh sedikit bungkuk perlahan menaiki tangga menuju mereka. Ia mengenakan pakaian sederhana, sarung yang dililitkan di tubuhnya, dipadukan dengan celana longgar seperti yang sering dipakai orang-orang zaman dulu. Di kepalanya, ia mengenakan topi anyaman bambu lebar yang sedikit terangkat ke belakang. Dengan suara serak, lelaki tua itu memperingatkan agar mereka tidak berlama-lama di tempat itu. Ia mengatakan bahwa daerah tersebut tidak aman, banyak binatang buas berkeliaran. Namun lebih dari itu, ada banyak makhluk lain yang lebih suka mengganggu. Fahri merasa semakin bingung. Kata-kata lelaki tua itu terasa samar. Ia pun mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin menunggu mobilnya dingin sebelum melanjutkan perjalanan. Dan lelaki tua itu hanya mengangguk pelan, seakan mengerti. Saat ia memperhatikan wajah lelaki tua itu lebih jelas, sebuah kesadaran membuat tubuhnya semakin merinding. Wajah pria itu sangat mirip dengan pria yang ia temui di rest area sebelumnya. Bahkan senyumannya terasa sama, senyum yang anehnya memberi ketenangan, meskipun situasi di sekitarnya begitu mencekam. Sekitar 20 menit berlalu, mobil akhirnya cukup dingin untuk dinyalakan kembali. Fahri bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Saat ia menyalakan mesin dan bersiap memasukkan gigi, lelaki tua itu kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa ia akan pergi ke atas terlebih dahulu. Fahri melihatnya melalui spion saat ia berjalan menjauh. Namun dalam hitungan detik, sosoknya menghilang begitu saja, seolah lenyap tanpa jejak. Merasa semakin tidak masuk akal, ia menoleh ke mertuanya dan bertanya apakah mereka melihat lelaki tua itu. Namun, jawaban yang ia terima justru semakin membuatnya bergidik. Mertuanya mengatakan bahwa Fahri tidak berbicara dengan siapapun, dan sepanjang waktu ia hanya terlihat berbicara sendirian. Kejadian itu benar-benar membuatnya bingung dan takut. Ia semakin yakin bahwa apa yang ia alami malam itu bukanlah hal yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ia berusaha mengabaikan rasa takutnya dan kembali fokus untuk segera mencapai tujuan. Dalam hatinya ia berpikir bahwa mungkin lelaki tua itu sebenarnya adalah sosok yang berusaha melindungi mereka. Meskipun ia sendiri tidak yakin siapa atau apa sebenarnya yang telah menampakkan diri kepadanya. Setelah pertemuannya dengan lelaki tua yang penuh misteri, Fahri pun membisikkan dalam hati sebuah salam, lalu dalam hati ia berdoa agar diberi kelancaran hingga sampai ke rumah. Demi menghindari kemungkinan tersesat lebih jauh, ia akhirnya memutuskan untuk mematikan peta digital yang sejak tadi ia gunakan. Namun, ia tidak menutup aplikasi itu sepenuhnya, hanya menghentikan navigasi agar ia bisa mengikuti jalur yang dirasanya lebih aman. Dengan menyebut nama Tuhan, ia melanjutkan perjalanan mengandalkan naluri dan pengalaman yang ia miliki. Mobil melaju perlahan, dan semakin jauh mereka masuk ke dalam kegelapan, semakin terasa keheningan yang mencekam. Tak lama kemudian mereka melewati area yang dipenuhi pepohonan bambu di sisi kiri dan kanan jalan. Awalnya, pohon-pohon itu berdiri tegak seperti biasa, namun tiba-tiba saja batang-batang bambu tersebut mulai merunduk, seolah ada sesuatu yang menekannya dari atas. Fahri teringat akan cerita orang-orang tua bahwa jika bertemu dengan pohon bambu yang tiba-tiba merunduk seperti itu, lebih baik mundur dan mencari jalan lain. Konon, ada makhluk halus yang berdiam di antara rimbunan bambu tersebut, dan jika seseorang nekat menerobos, ia bisa terjepit dan hilang tanpa jejak. Dengan penuh ketakutan, ia segera membaca doa yang ia bisa,
berharap agar jalannya tetap terbuka. Tiba-tiba, sebuah motor melintas dengan cepat di depannya, menerobos celah di antara pohon-pohon bambu yang tampak seperti ingin menutup jalan. Namun, yang lebih membuatnya terkejut adalah pengendara motor itu, seseorang yang mengenakan topi caping, persis seperti lelaki tua yang sebelumnya ia temui. Saat motor itu melaju melewati jalanan sempit, pohon-pohon bambu yang tadinya merunduk perlahan kembali ke posisi semula, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Fahri masih terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja ia lihat. Ia tetap melaju dengan kecepatan rendah. Dan ketika jarak antara mobilnya dan pepohonan bambu sekitar 8 meter, tiba-tiba dari belakang mobilnya, sebuah motor lain melaju kencang dan langsung menyalipnya begitu saja. Di hadapannya, jalan bercabang menjadi 2. Ia terdiam sejenak, bingung harus memilih arah mana yang lebih aman. Namun, ia kembali melihat ke arah motor yang dikendarai oleh pria bertopi caping tadi. Motor itu mengambil jalur kanan tanpa ragu sedikit pun. Fahri, dengan perasaan bercampur aduk, akhirnya memutuskan untuk mengikuti arah tersebut. Saat melaju di jalur tanjakan, dari kejauhan terlihat sebuah mobil Pajero berwarna putih yang melaju dengan kecepatan tinggi. Fahri mencoba mengikuti laju kendaraan itu, meskipun perasaan waspada mulai menguasainya. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah mobil itu dikendarai oleh orang biasa atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di baliknya. Namun, ketika mobil Pajero itu akhirnya menyalipnya, ia menyadari sesuatu. Plat nomor kendaraan itu berasal dari Jakarta, sama seperti dirinya. Rasa takut yang sempat menyergapnya perlahan menghilang, berganti dengan sedikit ketenangan. Ia berpikir bahwa mungkin pengemudi mobil itu juga mengalami hal yang sama, terjebak dalam jalur hutan yang mencekam ini. Tak lama setelah itu, ia mulai melihat rumah-rumah warga di kejauhan dengan lampu-lampu kecil yang menyala di teras mereka. Pemandangan itu membuatnya semakin tenang, seolah menjadi pertanda bahwa ia hampir kembali ke peradaban. Meskipun sudah merasa lebih aman, ia tetap merasa waspada. Ia membangunkan istrinya yang masih tertidur di sebelahnya, memintanya untuk menemani, agar ia tidak merasa sendirian dalam perjalanan yang masih tersisa. Mertuanya yang duduk di belakang tampak terlelap, sesekali membuka mata lalu kembali terpejam. Tak lama setelah itu, mereka kembali menemukan persimpangan dengan 2 jalur. Jalur kiri tampak lebih gelap, sementara jalur kanan sedikit lebih terbuka. Saat ia memperbesar tampilan peta digital di layar ponselnya, arah yang diberikan menunjukkan bahwa mereka harus mengambil jalur kiri dalam jarak sekitar 10 meter. Mertuanya sempat meminta agar mereka berhenti sejenak untuk memastikan jalur yang benar. Fahri menghentikan mobil di tepi jalan, mencoba mempertimbangkan pilihan terbaik. Mertuanya tampak ragu dan menyarankan agar mereka mengambil jalur kanan. Namun, di dalam hatinya, Fahri merasa lebih yakin dengan jalur kiri, meskipun tampak lebih menyeramkan. Ia berusaha meyakinkan mertuanya bahwa ia lebih percaya pada intuisi yang ia rasakan. Akhirnya, setelah sedikit perdebatan, ia tetap memilih untuk mengikuti jalur kiri. Beberapa menit kemudian, mertuanya yang awalnya merasa ragu, tiba-tiba terkejut saat mereka menemukan sebuah gapura besar yang merupakan tanda bahwa mereka sudah hampir sampai di tujuan. Kelegaan mulai terasa, meskipun pengalaman yang mereka lalui di jalur hutan tadi masih membekas di benaknya. Setelah melewati gapura itu, ia memutuskan untuk kembali mematikan peta digital. Kini, ia sudah hafal dengan jalur yang akan ia tempuh. Namun, perjalanan masih belum sepenuhnya selesai. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 3 dini hari, dan ia menyadari bahwa mereka masih harus melewati berbagai rintangan lainnya sebelum benar-benar sampai di rumah. Di sepanjang perjalanan, pikirannya terus dihantui oleh apa yang akan ia hadapi selanjutnya. Ia tahu bahwa jalur menuju rumah
masih dipenuhi dengan berbagai tempat yang dikenal angker, termasuk batu besar di pinggir jalan, kawasan pemakaman, serta jalan berbentuk huruf V, yang seringkali disebut-sebut memiliki energi mistis. Saat mobil kembali melaju menanjak, ia mulai merasa merinding. Jalan semakin menanjak dan di sisi kanan terlihat pemakaman yang membentang panjang, sementara di sisi kiri, gunung menjulang tinggi. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah pondasi yang tampak seperti tempat duduk kecil di tepi jalan, menandakan perbatasan antara desa dan kawasan pegunungan. Tiba-tiba, kabut tebal mulai menyelimuti jalanan di depannya. Semakin ia melaju, semakin pekat kabut itu, hingga akhirnya jarak pandang menjadi semakin terbatas. Ia tidak yakin apakah itu hanya embun biasa atau sesuatu yang lain. Karena penasaran, ia membuka sedikit kaca jendela untuk memastikan apakah kabut itu memiliki aroma tertentu, namun anehnya tidak tercium bau apapun. Pikirannya mulai dipenuhi rasa khawatir. Ia ingat bahwa biasanya jika ada kabut, seharusnya ada bau tanah basah atau aroma khas embun pagi. Namun, yang satu ini terasa berbeda. Tanpa aroma, tanpa suara, hanya kepulan asap putih yang menghalangi pandangannya. Untuk mengusir rasa takut yang mulai menguasai dirinya, ia segera menyalakan sholawat dari pemutar musik di mobilnya. Seiring dengan lantunan sholawat yang menggema di dalam kabin, perlahan-lahan kabut itu mulai menipis, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Fahri masih belum bisa memahami bagaimana asap yang sebelumnya begitu pekat di sekelilingnya bisa tiba-tiba lenyap begitu saja. Ia merasakan hawa di sekitarnya perlahan kembali normal, seolah kejadian yang baru saja dialaminya hanyalah ilusi semata. Namun, perasaan lega itu tidak bertahan lama. Ia melanjutkan perjalanan dan di hadapannya terbentang jalur tanjakan yang cukup curam dengan belokan yang begitu tajam. Di ujung tanjakan itu berdiri sebuah batu besar diapit oleh rimbunan pohon bambu yang menjulang tinggi. Ia tetap melajukan kendaraan dengan hati-hati, sementara jemarinya terus mengetuk klakson setiap kali melewati tikungan atau daerah yang terlihat mencurigakan. Namun saat mendekati area kandang ayam yang ia kenal sebagai tempat yang angker, matanya menangkap sebuah bayangan hitam yang berdiri diam di antara kegelapan. Sosok itu tampak begitu tinggi, seperti sedang mengamati pergerakan mobilnya dari kejauhan. Meskipun sudah sering mengalami kejadian aneh sepanjang perjalanan, ia tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, kali ini ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Rasa takut yang sebelumnya menguasai dirinya kini perlahan tergantikan dengan keberanian. Ia memutuskan untuk terus melaju, tanpa membiarkan pikirannya dipenuhi oleh rasa takut. Namun, beberapa meter setelah melewati kandang ayam itu, jantungnya berdegup kencang. Tepat di samping kandang, berdiri sesosok makhluk yang sudah lama ia takutkan, sesosok pocong. Tubuhnya terbungkus kain putih lusuh, berdiri diam dengan posisi kaku. Sosok tidak memiliki ekspresi, makhluk itu tetap berada di tempatnya, hanya bergoyang perlahan seiring dengan hembusan angin malam. Fahri segera melantunkan sholawat dengan suara lirih, berharap keberanian yang tersisa dalam dirinya cukup untuk membuatnya tetap fokus. Ia segera membelokkan mobil ke kanan, tanpa menoleh lagi ke arah sosok tersebut. Rasa tegang terus membayanginya, hingga akhirnya ia melihat rumah sang mbah di kejauhan. Ia menarik napas lega. Akhirnya, setelah melalui berbagai kejadian yang hampir membuatnya kehilangan akal, ia berhasil sampai di tujuan. Begitu mobil berhenti di depan rumah, beberapa anggota keluarga segera keluar untuk menyambutnya. Paman dan tantenya bergegas menghampiri, bersiap membantu menurunkan barang-barang dari dalam mobil. Akan tetapi, sebelum mereka sempat mengangkat tas dan barang bawaan lainnya, Fahri dengan cepat meminta agar mereka menunggu sebentar. Ia membuka sedikit jendela mobil, lalu menatap keluar, memastikan sesuatu.
ada sesuatu yang mengusiknya. Di samping rumah mbahnya, yang sedikit lebih rendah dari posisi mobilnya, terdapat area yang menyerupai kebun kecil. Namun, yang membuatnya bergidik adalah sosok yang kembali muncul di sana. Sosok yang sama, lelaki tua yang sudah ia temui berkali-kali sepanjang perjalanan. Lelaki tua itu berdiri dengan tenang, memandang langsung ke arahnya. Tangannya terangkat sedikit, melambai perlahan seakan memberikan salam perpisahan. Fahri mendengar suara lirih yang datang entah dari mana, namun begitu jelas di telinganya. Ucapan syukur terdengar samar, seakan sosok tersebut juga ikut merasa lega bahwa ia telah sampai dengan selamat. Dalam hitungan detik, sosok itu berbalik badan, lalu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Fahri hanya bisa menatap kosong ke arah tempat sosok itu tadi, berdiri, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia tidak ingin mencari tahu lebih jauh. Dalam hatinya, ia hanya bisa berucap salam, meminta izin kepada semua penghuni tak kasat mata di tempat itu, agar ia dan keluarganya diterima dengan baik dan tidak diganggu selama berada di sana. Setelah memastikan segalanya aman, ia akhirnya keluar dari mobil. Saudaranya membantu menurunkan barang, sementara ia masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Di dalam, makanan sudah disiapkan oleh keluarganya, menandakan bahwa mereka memang telah menantikan kedatangannya sejak lama. Namun, rasa lelah dan tegang masih begitu melekat dalam pikirannya, membuatnya belum sepenuhnya bisa merasa nyaman. Saat itu, ia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Ia meminta izin kepada tantenya untuk turun ke bagian bawah rumah tempat kamar mandi berada. Karena kondisi di luar cukup gelap, ia membawa senter untuk menerangi jalan. Ia tidak pergi sendiri, mertua menemaninya agar perjalanan menuju kamar mandi tidak terasa terlalu mencekam. Saat ia berjalan melewati halaman rumah, suasana terasa begitu sunyi. Ia mendengar suara percakapan kecil antara mertua dan mbahnya yang masih berada di dalam rumah, namun perhatiannya lebih tertuju pada suasana di sekitar. Setelah sampai di kamar mandi, ia segera menyelesaikan keperluannya dan kembali keluar. Ketika ia keluar dari kamar mandi, seorang anak kecil yang merupakan ponakan istrinya menatapnya dengan ekspresi penasaran. Bocah itu bertanya, apakah ia benar-benar berani turun ke bawah sendirian? Fahri, yang merasa tidak ada yang perlu ditakutkan, menjawab dengan santai bahwa ia hanya buang air kecil dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Akan tetapi, bocah itu tiba-tiba menyebut sebuah nama yang tidak ia kenali. Fahri mengernyitkan dahi, bertanya dalam hati siapa yang dimaksud oleh bocah itu. Ia memilih untuk tidak terlalu memikirkan ucapan anak itu dan segera kembali naik ke atas, bergabung dengan keluarga yang lain. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia melihat ponakan istrinya duduk santai di ruang tengah menonton televisi, ia merasa ada yang janggal. Ia yakin bahwa ia baru saja melihat bocah itu di bawah, di rumah mbahnya. Dengan bingung, ia bertanya kepada bocah itu, apakah ia benar-benar sudah di atas sejak tadi. Jawabannya membuatnya semakin merinding. Bocah itu mengaku tidak pernah turun ke bawah. Fahri mulai bertanya-tanya, jika ponakan istrinya yang ia lihat di bawah bukan yang sebenarnya, lalu siapa yang ia temui tadi? Sebelum ia sempat mencerna kejadian itu lebih jauh, anaknya yang masih kecil tiba-tiba menangis tanpa sebab yang jelas. Tangisan itu terdengar begitu memilukan, seakan ada sesuatu yang membuat anaknya merasa tidak nyaman. Ia segera meminta bantuan tantenya untuk menenangkan si kecil. Tak ingin mengambil risiko, ia segera membaca ayat suci, mengusap wajah anaknya dengan doa-doa yang ia hafal. Perlahan, tangisan itu mulai mereda dan anaknya kembali tenang. Namun, saat ia menoleh ke arah televisi yang masih menyala di hadapannya, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di sana,
Di sudut ruangan yang sebelumnya kosong, berdiri sesosok makhluk tinggi besar. Tubuhnya hitam legam, dengan mata merah menyala yang menatapnya tanpa ekspresi. Sosok itu begitu jelas di hadapannya. Sosok yang ia kenali sebagai Genderuwo. Ia berusaha untuk tetap tenang, meskipun rasa takutnya sudah hampir mencapai puncaknya. Ia tidak ingin menunjukkan kepanikan, karena ia tahu bahwa semakin ia merasa takut, semakin besar kekuatan makhluk itu untuk mengganggunya. Dengan hati-hati, ia menyebutkan doa yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita orang tua. Saat ia mengucapkan doa itu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Di hadapannya muncul sosok dengan mahkota kecil di kepalanya dan pakaian seperti seorang raja dari zaman dahulu. Di pinggangnya terselip 2 bilah keris, seakan menandakan statusnya sebagai seorang penguasa. Namun, yang lebih mengejutkan adalah wajahnya. Wajah itu, meskipun tampak lebih megah dan berwibawa, adalah wajah yang sama dengan lelaki tua yang selama ini terus mengikuti perjalanannya. Fahri masih tertegun dengan apa yang baru saja terjadi. Sosok berjubah seperti raja itu berdiri dengan gagah, mengenakan pakaian khas kerajaan Jawa, lengkap dengan mahkota dan 2 bilah keris yang terselip di pinggangnya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bagaimana ia mengucapkan sesuatu dalam bahasa Jawa yang sulit dipahami. Begitu kata-kata itu terucap, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari tubuh sosok itu muncul kilatan api kecil yang berpendar. Api itu tampak melayang sesaat sebelum melesat ke arah Genderuwo yang sejak tadi mengintai dari sudut ruangan. Tanpa perlawanan, makhluk hitam berbulu itu langsung menghilang begitu saja, seakan lenyap ditelan kegelapan. Waktu berlalu begitu cepat. Sebelum ia sempat memahami apa yang baru saja terjadi, suara azan subuh mulai berkumandang dari kejauhan. Suara itu terdengar syahdu, menembus keheningan yang sempat dipenuhi ketegangan. Fahri menghela napas panjang, merasa seakan beban berat yang menekan dadanya mulai sedikit terangkat. Dengan tubuh yang masih lelah akibat perjalanan panjang, ia memutuskan untuk duduk sejenak, menikmati secangkir kopi yang telah disiapkan oleh keluarganya. Rokok yang dihisapnya terasa lebih menenangkan dibanding sebelumnya. Namun, meskipun tubuhnya berada di dalam rumah, pikirannya masih berputar pada semua kejadian aneh yang ia alami. Ia merasa lega telah tiba dengan selamat. Namun kejadian-kejadian ganjil yang terus mengikuti perjalanannya masih meninggalkan pertanyaan besar dalam benaknya. Rasa kantuk akhirnya mulai menyerang. Matanya terasa berat dan ia pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Tidur malam itu terasa lebih tenang dibanding malam sebelumnya, meskipun bayangan dari sosok yang ia temui masih berputar di kepalanya. Keesokan paginya, saat suasana sudah lebih terang, ia akhirnya menceritakan semua pengalaman mistis yang ia alami selama perjalanan kepada mertuanya. Ia menjelaskan bagaimana peta digital yang ia gunakan justru membawanya ke jalur hutan yang begitu sunyi dan penuh gangguan. Mertuanya mendengarkan dengan serius, lalu memberikan tanggapan yang membuatnya berpikir. Mertuanya mengatakan bahwa bersyukur mobil itu dikendarai olehnya sepanjang perjalanan, karena jika tidak, mungkin situasi bisa menjadi lebih buruk. Fahri mengangguk, mengakui bahwa perjalanannya memang penuh dengan kejanggalan. Ia bertanya, apakah mertua dan anggota keluarga lainnya sempat melihat sesuatu selama perjalanan, namun mereka semua menggeleng. Mertuanya bahkan mengingat kembali saat ia berbicara sendirian di malam sebelumnya, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tidak bisa mereka lihat. Fahri merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. Jika memang hanya dirinya yang bisa melihat sosok-sosok itu, lalu siapa sebenarnya mereka? Hari-hari di kampung pun berlalu dengan cukup tenang, hingga di hari ketiga pada malam hari, kejadian aneh kembali terjadi. Saat mereka sedang bersiap untuk memanggang ikan di halaman rumah,
Anaknya yang masih kecil memegang senter dan mengarahkannya ke pohon pisang di depan rumah. Saat cahaya senter menyinari batang pohon itu, ekspresi anaknya berubah menjadi tegang. Fahri yang menyadari perubahan sikap anaknya segera menoleh ke arah pohon pisang tersebut. Hatinya mencelos saat melihat apa yang terpantul di cahaya senter. Di sana berdiri sesosok genderuwo, tubuhnya besar dan hitam legam, dengan mata yang menyala tajam seperti bara api yang meredup. Dengan suara yang bergetar, ia meminta anaknya untuk menurunkan senter itu. Namun, anaknya justru semakin penasaran, menyalakan kembali senter yang sempat dimatikan. Cahaya itu kembali mengarah ke pohon pisang, dan kali ini makhluk itu masih berdiri di tempat yang sama. Tak ingin membiarkan anaknya terus melihat pemandangan yang mengerikan, ia segera menarik senter dari tangan anaknya dan mengarahkannya ke tempat lain. Ia berusaha menenangkan anaknya yang mulai ketakutan sambil mencoba berpikir jernih tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Akan tetapi, kejadian aneh belum berakhir di sana. Saat proses memanggang ikan selesai dan ia mulai menyiram sisa bara api agar padam, ia menyadari sesuatu yang janggal. Seharusnya aroma yang tercium adalah bau khas ikan bakar. Namun yang ia hirup justru bau asap yang menyerupai singkong yang terbakar. Pikirannya mulai dipenuhi tanda tanya. Ia mencoba untuk mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin itu hanya perasaannya saja. Namun, ketika ia menoleh ke arah pohon pisang, ia melihat sesuatu yang lebih menyeramkan. Batang pohon pisang itu bergerak sendiri, bergoyang perlahan, meskipun tidak ada angin yang berhembus. Perasaan tidak nyaman semakin menyelimutinya, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Namun, saat ia mengalihkan pandangannya ke arah kandang ayam, ketakutan itu kembali menyergap. Di sana, di dekat kandang ayam yang sebelumnya ia anggap angker, berdiri sosok hitam besar dengan tubuh penuh bulu kasar. Makhluk itu tidak memiliki mata yang merah menyala seperti genderuwo sebelumnya. Namun ada sesuatu yang lebih mengerikan darinya. Sepasang taring panjang mencuat keluar dari mulutnya. Fahri tidak bisa bergerak. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana makhluk itu menangkap seekor ayam dari kandang. Dengan satu gigitan, ayam itu langsung terdiam. Darahnya menetes dari mulut makhluk tersebut. Darah itu mengalir deras mengenai tanah di bawahnya, dan dalam hitungan detik, tubuh ayam itu tidak lagi bergerak. Dengan tubuh yang mulai gemetar, Fahri segera berlari ke dalam rumah. Wajahnya pucat pasi, dan istrinya yang melihatnya langsung bertanya apa yang terjadi. Ia hanya menggeleng, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, istrinya tampak tidak percaya. Ia melihat bagaimana ekspresi Fahri berubah drastis, seolah baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Istrinya bertanya, apakah ia baru saja melihat sesuatu di luar rumah. Ia tidak langsung menjawab, hanya meminta dibuatkan kopi agar pikirannya sedikit lebih jernih. Saat kopi panas itu akhirnya disajikan di hadapannya, ia mencoba meminumnya dengan harapan bisa sedikit lebih tenang. Namun, begitu kopi itu menyentuh bibirnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kopi yang seharusnya panas itu terasa hambar, tidak ada rasa gula, tidak ada aroma khas kopi yang biasanya menenangkan. Dalam hati, ia semakin yakin bahwa apapun yang sedang mengganggunya bukanlah sesuatu yang biasa. Ia memilih untuk tidak banyak berbicara lagi malam itu, berpura-pura mengantuk dan mencoba mengalihkan pikirannya dengan menonton televisi. Namun, pikirannya tetap dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya sosok yang terus muncul di hadapannya? Setelah beberapa hari berada di Jogja, Fahri dan keluarganya memutuskan untuk pergi ke Parangtritis. Sebuah pantai yang dikenal memiliki ombak besar serta berbagai kisah mistis yang menyelimutinya. Sejak awal ia sudah tahu bahwa pantai itu bukan tempat biasa. Namun ia tidak terlalu memikirkan hal-hal mistis, hanya ingin menikmati suasana pantai sebelum kembali ke Jakarta. Saat tiba di sana, angin berhembus begitu kencang, lebih kencang dari yang ia duga.
Matanya terus terasa perih akibat butiran pasir yang berterbangan dan mengenai wajahnya. Setiap beberapa detik, ia harus mengucek matanya, berusaha menyingkirkan pasir yang masuk. Saat sedang sibuk dengan matanya, ia tiba-tiba melihat seorang pria di kejauhan yang berdiri di tepi pantai dengan gerakan tangan yang terlihat aneh. Pria itu tampak mengayunkan tangannya ke arah laut, seolah sedang memberikan peringatan kepada seseorang. Fahri mengernyitkan dahi, mencoba memahami apa yang pria itu lakukan. Ia mendengar samar-samar suara peringatan yang keluar dari mulut pria itu, menyuruh orang-orang untuk tidak maju lebih jauh ke arah laut. Ia pun memperhatikan ombak di hadapannya. Memang, ombak di pantai itu terlihat sangat ganas, lebih besar dari biasanya. Angin bertiup lebih kencang, membuat suasana semakin mencekam. Ia kemudian memilih untuk duduk, berusaha menikmati suasana sambil berbincang dengan mertuanya. Di tengah percakapan mereka, mertuanya tiba-tiba berbicara tentang pengalaman pribadinya. Ia bercerita bahwa saat malam satu suro, ia pernah datang ke tempat ini untuk melihat laut dari atas bukit. Katanya, saat malam itu tiba, laut akan terlihat begitu tenang, berbeda dari hari-hari biasa. Fahri hanya mendengarkan dengan setengah hati, tidak ingin terlalu memikirkan hal-hal mistis yang dikatakan oleh mertuanya. Namun saat ia menatap ke arah laut, matanya menangkap sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Dari kejauhan, di atas permukaan air, terlihat sesuatu yang menyerupai kereta kuda yang berjalan di atas laut. Kereta itu melaju dengan tenang, tidak tenggelam, meskipun ombak begitu besar. Di dalam kereta, terlihat sosok-sosok berjubah hijau, lengkap dengan tombak yang mereka pegang. Fahri menghitung ada lebih dari 20 orang, semuanya tampak gagah seperti pasukan yang sedang mengawal sesuatu. Namun yang paling mencolok adalah sosok yang duduk di bagian depan kereta. Seorang perempuan yang mengenakan pakaian berwarna kuning keemasan, tangannya memegang kendali kuda dengan anggun. Pemandangan itu membuatnya terpaku. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah yang ada di hadapannya itu nyata atau hanya imajinasinya saja. Namun, semakin ia memperhatikan, semakin jelas gambaran itu. Anehnya, ombak yang tadinya begitu besar perlahan mulai mereda. Angin yang sebelumnya berhembus kencang kini terasa lebih tenang. Suasana berubah drastis, seolah ada sesuatu yang baru saja berlalu dan meninggalkan ketenangan di belakangnya. Saat ingin pulang dari Parangtritis, ia masih terus memikirkan kejadian itu. Sesampainya di mobil, ia akhirnya memberanikan diri untuk bercerita kepada istrinya tentang apa yang ia lihat. Akan tetapi, istrinya hanya menanggapinya dengan skeptis, mengira bahwa suaminya hanya berkhayal. Namun, yang membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak berimajinasi adalah reaksi anaknya. Saat mereka berjalan kembali menuju mobil, anaknya tiba-tiba berlari ke arah laut, berusaha menyentuh air. Fahri yang panik, segera mengejar dan menariknya kembali ke tepi. Ketika ia bertanya mengapa anaknya ingin sekali ke laut, jawaban bocah itu membuatnya semakin merinding. Anaknya berkata bahwa ia melihat seorang kakak-kakak yang menaiki kuda di atas air, melambaikan tangan ke arahnya. Fahri terdiam. Anaknya melihat hal yang sama seperti yang ia lihat. Ia semakin yakin bahwa kejadian yang dialaminya bukan sekadar ilusi, melainkan sesuatu yang benar-benar terjadi di depan matanya. Ia pun memutuskan untuk segera meninggalkan pantai itu. Dalam perjalanan pulang, ia membahas kejadian ini dengan mertuanya yang hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar di tempat seperti Parangtritis. Akhirnya, liburan di Jogja pun usai dan Fahri serta keluarganya bersiap kembali ke Jakarta. Saat perjalanan pulang ke Jakarta, perjalanan berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Namun, begitu memasuki daerah Bekasi, rasa kantuk mulai menyerangnya dengan hebat.
Ia berusaha menahan kantuknya, tetapi semakin lama, matanya terasa semakin berat. Ia mencoba mencari tempat untuk berhenti sejenak, namun tidak menemukan lokasi yang aman. Karena takut dihentikan polisi, ia memutuskan untuk tetap melaju. Saat sudah hampir memasuki daerah Bintaro, matanya yang semakin berat hampir membuatnya kehilangan kendali atas mobil. Dalam keadaan setengah sadar, mobilnya oleng ke arah trotoar dan hampir menabrak sebuah pondasi beton. Namun, di saat yang sama, sesuatu yang tidak terlihat menepuk pundaknya dengan keras. Seketika ia tersentak, matanya terbuka lebar, dan refleks tangannya langsung mengendalikan setir ke arah yang benar. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat sekeliling, mencoba mencari tahu siapa yang menepuknya. Namun, di dalam mobil, semua anggota keluarganya masih tertidur lelap. Tidak ada seorang pun yang terjaga, tidak ada yang bisa menjelaskan dari mana tepukan itu berasal. Setelah perjalanan panjang yang penuh keanehan, akhirnya ia tiba di rumah sekitar pukul 6 pagi, dan setelah semua kejadian yang ia alami selama perjalanan, ia memilih untuk tidur. Dan kali ini, tidak ada lagi gangguan. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan yang mengintai. Semuanya terasa lebih tenang. Fahri akhirnya bisa beristirahat dengan damai, bersyukur bahwa semua teror yang mengikutinya selama perjalanan akhirnya berhenti di depan pintu rumahnya. Namun, di dalam hatinya